Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita ada mobil yang nggak pasaran banget ya, yaitu Suzuki Baleno yang masuk ke workshop kita. Akan ada pengerjaan untuk coating, audio, peredam, dan beberapa aksesoris yang lain. Nanti kita ikuti prosesnya berikut ini guys. Ya guys, ini udah selesai coatingnya. Kita pakai yang 2 layer Gold Series. Kalian bisa lihat nih kilapnya kayak gini. Aslinya kalau namanya mobil baru juga pasti swirl mark itu biasanya ada. Jadi gores-gores rambut itu ada. Ini udah kinclongnya udah beda. Ya ini yang keluaran terbaru guys. Jadi udah facelift seperti ini. Lampu-lampu juga beda dibandingkan yang tipe sebelumnya. Dalamnya kan lebih polos, banyak chrome-nya lampunya. Yang kali ini udah beda. Ya, pemasangan peredam ada di 4 pintu karena pertimbangan budget. Jadi yang dipasang 4 pintu, kemudian ada audio ya. Nanti kita lihat sama-sama di dalam. Kamera 360 ya, ditambahkan juga. Yang lain sih di tampilan luar hampir-hampir sama. Cuman ada tambahan talang air aja. Coating talang air, cuman itu aja. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya karena sudah ada penggantian dengan jok paten, guys. Ya. Ini ada pengerjaan joknya ya. Pakai model yang seperti ini, hexagonal seperti ini. Didudukinya enak guys. Kalau kalian beli spring bed itu kan jahitan dalamnya kan juga sama kayak gini ya. Jadi punggung ini nggak 100% nempel ke senderan sehingga ada sirkulasi udara di situ. Nah di poin itu kita bisa merasakan didudukinya lebih nyaman, lebih sejuk seperti itu. Ya ini interiornya seperti ini. Kemudian head unit kita ganti dengan yang Android 9 inch, cukup besar seperti ini. Panelnya udah ada. Ya, kalian bisa lihat ini kan depannya kan kita ganti. Bisa masuk sehingga rapi. Kemudian audio di depan kita pakai speaker Flux. Seperti biasa kita selalu menerapkan cara pemasangan yang langsung masuk ke tempat aslinya sehingga nggak kelihatan dari luar. Tambahan-tambahannya. Kemudian subwoofer, ya subwoofer kita taruh di kolong jok sebelah kiri, yang sebelah kanan kita taruh prosesor dan powernya. Prosesor kita pakai Domination guys ya, karena pertimbangannya apa? Domination itu equalizernya lengkap, terus secara kualitas suara juga oke banget ya. Kayak kemarin sore kita ganti prosesor ya untuk mobil Honda CR-V. Sebelumnya sudah ada, tapi karena rusak ya udah usia mungkin 5-6 tahun, ada kerusakan, bunyi kresek-kresek, akhirnya kita ganti. Dan ketika kita ganti kita tuning jauh guys, hasilnya jauh lebih clear, lebih jernih. Vokal itu nggak kayak sampai kayak ketutup kayak gini, tapi bisa open ya. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Tahun ini tahun 2023 Garuda Jaya genap berusia 27 tahun guys ya. Usia yang lumayan panjang untuk sebuah usaha. Tapi saya juga mau share ke kalian ya, ini mengenai libur lebaran tahun 2023 ini yang jatuh di tanggal 21-22 April. Kita akan lakukan last order guys ya. Ini sorry karena saking kita kepingin memberikan pelayanan yang bagus buat kalian. Untuk restorasi kita terima pengerjaannya last order di tanggal 1 April, tapi tentu juga dengan lihat kondisi ya. Jadi modifnya mau seperti apa harus kita bicarakan dulu. Itu maksimal di 1 April kita terima. Dan untuk order pengerjaan yang lain yang singkat, mungkin pemasangan kaca film dan audio yang nggak berat, mungkin akan bisa kita terima. Kita akan lakukan juga last order di 10 April guys ya, untuk kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mobil-mobil yang udah masuk sebelumnya, supaya QC kita bisa terjaga guys ya. Thank you atensinya. Sorry kalau mengecewakan atau kalian harus menunggu sampai 3 Mei kita buka. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kita mau memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Sekarang kita mau cobakan ke kalian untuk kamera 360 dan tampilan dari Androidnya guys. Nah ini ya tampilannya seperti ini. Ada Waze, ada YouTube Music, ya Maps, Google Maps.
Play Store-nya juga ada, Spotify semua udah ada lengkap. Ya, sekarang kita coba di YouTube aja. Oke, ini YouTube kita. Ya, ini meskipun pakai subwoofer kolong, subwoofer aktif, speaker masuk ke tempat standar, depan belakang kita ganti. Ya, sistem juga sangat-sangat simpel di mobil ini. Tapi kita bisa dengar tadi suaranya juga cukup menggelegar, guys. Dan ini enak ya, ketika kita misal kita nyalain sekian ya. Ini yang edisi pertama. Ini kita ngobrol nggak berisik ya. Suara dari YouTube kan kalian dengar, tapi kita nggak berisik. Kita ulang lagi. Ya misal kayak gini kita sambil ngobrol sama keluarga atau rekanan ya, kita ngobrol enak, nggak berisik. Ya settingannya memang kalau udah pas, enak, memang seperti itu. Ya, jadi kalau settingannya udah pas dengan prosesor itu, suara yang kita dapat bisa senyaman ini, guys. Ya, oke, sekarang kita coba untuk kamera 360-nya. Ini tampilannya kalau pas radio. Ya, kamera 360. Ya, di depan ada orang, kita bisa lihat kakinya. Ya, di belakang, mobil posisi paling belakang. Di kiri ada Pajero juga kelihatan, tuh rodanya kelihatan. Ya, ini kita mepet dengan kaca, garisnya juga bisa lurus. Jadi semua kelihatan dengan jelas. Selebihnya di mobil ini kita juga tambahkan auto lock ya. Jadi di posisi kecepatan tertentu dia klik. Ini pintu akan kunci sendiri otomatis. Karena dari Suzuki belum ada fitur seperti itu, guys. Ya. Oke, seperti itu. Modif simple sederhana dari Suzuki Baleno ini, guys. Oke guys, seperti itu review kita tentang Suzuki New Baleno itu ya, yang udah tadi kita lihat sama-sama. Pemasangan yang di luar tadi kalian udah saya tunjukin belum ya, yang ini kamera 360-nya posisi di sini. Ya kemarin pernah kejadian satu customer pasang kamera 360, spionnya nggak bisa ditutup karena mentok. Ya, ketika mekanisnya gerak gini, ini keganjel mentok dengan tangkainya. Ya, jadi yang seperti itu juga perlu diperhitungkan. Posisi keluar masuknya ini sedalam apa atau seluar apa itu juga perlu diperhitungkan. Kita nggak bisa sekedar pasang aja asal-asalan, nanti jadinya juga akan banyak problem di situ. Kali ini kita ada Hyundai Staria yang akan upgrade untuk audionya, guys ya, dan kenyamanan juga akan diperbaikin, guys ya. Terus terang kalau saya pribadi saya lihat mobilnya, wih keren kayak gini, naikkan mesti enak, paling enggak ya mirip-mirip ya Alphard atau mobil-mobil premium yang lain lah ya. Tapi ternyata dari segi audionya ini yang versi 2021 atau 2022 awal ya. Audionya masih biasa aja, standar, jadi belum pakai yang Bose. Kemudian juga secara peredaman juga nggak bagus, berisik, dan naikan juga saya rasa si kaki-kakinya dengan ukuran ban segini ya guys ya, itu terlalu berat. Sehingga ketika kena lubang, namanya di negara kita Indonesia jalan nggak mulus semua, kadang-kadang juga ada jalan-jalan kampung yang geradakan ya, rasanya cekluk-cekluknya di kaki itu dalam tanda kutip itu mengkhawatirkan, sehingga perlu ditambahkan hurricane buffer ya. Akhirnya tadi saya ngobrol sama ownernya, setuju untuk ditambahkan hurricane buffer. Kemudian audio yang kita upgrade, speaker depan ya kita menggunakan Flux, speaker belakangnya
menggunakan ground zero. Kenapa kok belang? Karena fluxnya copotan mobilnya yang kemarin ya, sehingga kita pakai itu. Kemudian prosesor kita pakai TSP Cold Horn, subwoofer aktif, subwoofer kolong itu kita taruh di kolong jok baris paling belakang. Kita pakai Domination guys ya. Ini yang mungkin versi khusus ya, saya nggak terlalu paham dengan versinya. Ini plus sopir itu ke belakang total 4 baris. Jadi di penumpang belakang tuh, kabin penumpang ada 3 baris. 1 baris yang untuk bagian belakang. Yang kemarin lagi ada 1 customer mampir, joknya udah gede, lebih gede dari jok Alphard. Di kabin belakang cuman 2 baris, ya. 3 baris dengan sopir. Yang ini isinya cukup banyak guys. Ya. Kita lihat pengerjaannya. Dan ini tweeter ya guys, yang tweeternya yang tadinya terpasang di sini itu kita lepas, udah kita ganti dengan flux. Nah, ini tweeter aslinya. Suaranya nggak enak banget guys. Ya, ini yang di pintu. Kalau kalian nanya mereknya apa, no dilihat sendiri no. Ya, sama sekali nggak ada merek. Jadi memang suara nggak bisa bagus ya. Ini lagi kita install tuh pengabelannya seperti itu. Kabel kita juga pakai flux juga supaya suara jadi oke. Kabinnya yuk lihat. Joknya seperti ini. Nah, ini kita akan pakai speakernya ground zero dari tipe yang radioaktif. Kita akan pakai untuk speaker di tengah. Di tengah dipasangnya di sini guys, jadi di atas roda belakang. Dan ini subwoofernya guys, seperti ini. Kenapa kok pakainya campur-campur? Satu flux nggak bikin subwoofer kolong. Kemudian ground zero juga nggak bikin subwoofer kolong, cuma Domination yang bikin. Dan ini juga sama, ini copotan dari mobilnya yang lama. Dulu ya belinya baru sama kita sih guys. Ya, karena ini ownernya sering ganti-ganti mobil. Jadi copotan yang lama-lamanya sayang kalau nggak dipakai. Toh kita bisa settingin lagi, tuning ulang dengan prosesor untuk mendapatkan bass yang bagus dari subwoofer ini guys. Nanti kita lanjutkan sama-sama ketika mobil ini sudah selesai, ya kita dengar suaranya sama-sama. Apakah bisa kita bikin senyaman lounge ya, jadi kita nggak bikin bass itu kenceng seperti orang punya gawe di Jawa sini. Kalau orang mantu gitu kan, style audio kan kenceng-kenceng. Kita mau dengernya seperti di lounge yang nyaman, sehingga kita dalam perjalanan bisa jadi temen ya, dan kita ngobrol juga nggak bising. Seperti itu nanti kita lihat sama-sama. Halo guys, ini udah selesai. Akhirnya pemasangan audio seperti rencana semua masih oke ya, semuanya berjalan lancar. Kemudian ditambahkan juga hurricane buffer supaya mobil nggak limbung, dan kita tambahkan juga DVR ya di bagian depan. Ya, dan ini buffer udah kita pasang ya. Kenapa kita pasang? Karena buat saya si Staria ini suspensinya terlalu lembut, sehingga untuk jalanan Indonesia yang campur aduk, ada yang mulus, ada yang berantakan, itu berada terseok-seok. Jadi saya tambahkan hurricane buffer di bagian depan dan di belakang mobil ini. Sekarang sih sudah jauh-jauh lebih stabil guys. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalam ya. Speaker flux kita pasang di bagian depan, tweeter masuk ke tempat ini juga ya. Tampilan depan sama sekali nggak ada ubahan apapun ya, kalian bisa lihat. Di dalam sama sekali nggak ada ubahan apapun. Di bagian dalam ini juga kita tambahkan yang ini DVR-nya ya, kalian bisa lihat. Pemasangan juga kita tambahkan kabel spiral seperti itu supaya nggak kelihatan kabelnya, tapi kelihatan bersih. Depan OEM look ya, seperti standarnya. Kemudian prosesor dan power kita taruh di bawah jok karena ukurannya cuma segini-segini aja ya. Jadi nggak makan space sama sekali. Yang bagian belakang speaker ada di bagian sini guys ya, di balik tangki bensin sini, sehingga butuh tuning yang khusus juga untuk mengcover kabin segini gede ya. Ini kan di belakang kan 3 baris, sehingga kita butuh duduk di sebelah speaker pun juga nyaman, di belakang juga nyaman, di belakang sopir sini juga nyaman. Subwoofer kita tetap pakai yang aktif karena copotan dari mobilnya yang lama.
Tuh, kita taruh di bawah jok. Ya, meskipun ini jok bisa maju mundur tetap aman karena udah kita perhitungkan nggak akan nyangkut ya. Maju mentok pun, sampai mundur mentok pun juga nggak akan nyangkut dengan memasang subwoofer di sini. Oke guys, ini kita udah ada di dalam kabin Staria. Ya, kita coba. Ya. Suaranya, karakter settingannya ringan aja ya, nyaman untuk harian, bukan untuk rame-rame seperti apa, tapi untuk nyaman dengar seperti kita duduk di lounge. Jadi di sini kita dengar suara udah nggak keluar dari sini guys, tapi merata di dashboard ya. Bass juga terdengar lirih di depan karena saya lebih fokuskan untuk penumpang di tengah, karena nih ownernya, bosnya banyak duduk di row kedua, baris kedua, seperti itu guys. Yuk kita pindah ke baris kedua. Di sini juga nyaman guys ya, malah menurut saya di sini secara porsi bass segala perimbangannya ini lebih oke, karena memang kita setting untuk di sini lebih banyak driver yang bawa, tapi di depan juga not bad guys ya. Di depan bukan jadi jelek, tapi prioritas lebih ke penumpang di kabin belakang, seperti itu guys. Oke, seperti itu guys ya review kita tentang Staria dengan ubahan audionya yang minimalis, tapi kita lihat tampilannya juga tetap oke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Share ke teman-teman juga kalau memang video ini berguna untuk kalian. Ya, ini nggak mutlak untuk Staria aja, tapi misal kalian ada Nissan Elgrand, kalian ada Alphard atau Hiace ya, atau mobil-mobil yang lain seperti Fortuner ini juga bisa kita aplikasikan kira-kira dengan sistem yang sama, sehingga nggak ngerubah apapun, nggak makan tempat, ya nggak habisin space, tapi suara oke banget guys, seperti itu. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.